Kegiatan Majelis Taklim Islami Bilik ini sudah menjadi agenda tahunan, yaitu dalam menyambut bulan suci Ramadan selalu melaksanakan kegiatan tahlim Ramadan, yang mana tujuannya adalah untuk bersilaturahim dengan warga Islamic Village, dan kemudian insya juga nanti pada tanggal 22 membagikan paket Ramadan kepada para anak yatim, duafa, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang menerimanya. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM As-Sakinah yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Romdani. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Wa syukurillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah yang hari ini hadir, kami ucapkan terima kasih yang kami muliakan kepada Al-Ustaz Yasin Toha. Alhamdulillah, beliau sudah ada di depan kita semua, dan tidak lupa yang kami hormati Bapak Ketua RW yang dalam diri Pak Ketua Bapak Toto, dan yang kami hormati dan kami muliakan ibu-ibu bapak sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang pada pagi hari ini, hari yang cerah ini, terang benderang ya, kita masih bisa duduk bersimpuh di sini sebagai wujud syukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bisa terus beribadah. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga senantiasa kita akan mendapat syafaat di akhirat nanti. Ibu-ibu bapak sekalian, tadi izin sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Majelis Taklim kita. Saya baru tahu juga kalau Majelis Taklim di Islamic ini sudah 40 tahun usianya namanya. 42 tahun Februari tahun 80, Masya Allah. Kami belum ada di sini, Bu. Seumur ya? Sepuh-sepuh yang sudah mengalami di sini. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Majelis Taklim yang dipegang oleh Ibu Megi Tamara, yang kami anggap merupakan suatu suatu gerakan yang luar biasa yang membawa suatu kebaikan kepada kita semua, mempersatukan ibu-ibu yang ada di Islamic ini. Alhamdulillah. Kemudian dalam rangka tahlim Ramadan ini, rupanya Ibu Majelis Taklim juga meningkatkan diri untuk membawa kebaikan kepada kita, untuk mengingat dan membawa kegembiraan, mengajak kita untuk bergembira dan bersuka cita dalam menyambut Ramadan ini. Maka dalam hal ini kami DKM juga nggak kalah ya Bu ya. Kami berlomba-lomba untuk berusaha membuat para jamaah yang beribadah di sini merasa nyaman, merasa enak untuk beribadah, sehingga kami melakukan suatu perubahan-perubahan baik dari fisik maupun dari kegiatan. Mungkin kalau boleh kami sebutkan, di antara perbaikannya adalah perbaikan mempercantik diri dengan pembersihan algeron, tampak yang sudah kita berikan sentuhan baru, dan banyak hal kami lakukan demi memberi kenyamanan kepada ibu sekalian. Maka besar sekali harapan saya untuk tahun-tahun berikutnya tetap terus dilakukan di Sakinah. Kemudian perlu kami sampaikan juga dalam hal ini,
dari DKM, insya Allah ya, setiap tahun memang kegiatan kita akan menyelenggarakan tarawih berjamaah di sini, kemudian buka puasa bersama, kemudian ada juga kita akan melakukan 10 hari terakhir Qiyamul Lail. Nanti kita akan undang 10 ustaz mungkin ya, setiap malam ada ustaz berbeda dan imam berbeda, insya Allah. Dan kami juga di Sakinah ini mengikuti jadwal awal tarawih dari pemerintah. Kalaupun ada hal-hal yang perlu disesuaikan, dari Sakinah akan memberikan ruang dan waktu untuk yang melaksanakan. Saya pikir demikian sambutan dari kami selaku DKM. Kurang lebihnya mohon dibuka pintu maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anggoni telah memberikan sambutannya. Pada intinya beliau mengucapkan terima kasih kepada majelis taklim yang memberikan tempat ini untuk acara di pagi hari ini. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya beliau juga bersedia apabila kegiatan ini terus dilaksanakan di sini. Alhamdulillah juga beliau menyampaikan Masjid As-Sakinah ini sudah dipercantik penampakannya, dan juga insya Allah akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan berbagai kegiatan di Masjid As-Sakinah ini. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kita di acara puncak, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Kiai Haji Yasin Mutahar, dan nanti dilanjutkan dengan doa penutup. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. خير لكم إن
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, Pengasih, Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu barang beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seseorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik jika kamu mengasihi. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbedaan antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kami ada di wilayah, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Pada hari-hari lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki tempat kepadamu. Hendaklah kamu mencukupi kewajibannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada Allah, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan
Ini orang kafir nih. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi awsalana fi syahri Sya'ban wa akramana bi qudumi syahri Ramadan di waqtin qaribin bi'idhnir rahman. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syafa'ati wal maqam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atakum syahrun 'azimun mubarak tuftahu fihi abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabul jahim wasufidat maradatus sayafin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurrima khairaha faqad hurrima, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratul kiram, para ustadzah, para tokoh masyarakat, wabil khusus aparat pemerintahan, dan yang wabil khusus lagi Bapak Ketua DKM, Ibu Ketua Majelis Taklim Islamic Village, dan juga Ketua Panitia acara Tarhib Ramadan yang dimuliakan Allah, para hadirin wal hadirat. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita berada di masjid ini di bulan Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban. Ini adalah tanggal 16 bulan Sya'ban, dalam rangka menyambut kedatangan bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan, atau yang kita sebut dengan istilah Tarhib Ramadan. Tarhib ini diungkapkan dengan ungkapan marhaban. Kita sering mendengar istilah marhaban. Marhaban itu selamat datang, welcome. Asal kata marhaban itu dari ungkapan orang Arab, makanun rohbun, tempat yang luas, tempat yang lapang. Orang yang mengatakan marhaban, maka dia menyambut orang yang datang dengan hati yang lapang. Silahkan, selamat datang di tempat kami yang luas. Kami menyambut Anda dengan hati yang luas. Itu arti marhaban.
Kita suka mendengar istilah marhaban ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan. Wahai Ramadan, aku menyambutmu dengan hati yang lapang. Aku menyambutmu dengan hati yang luas, dengan bergembira. Bihafawatin wa sa'adatin, dengan riang dan gembira. Jadi itu makna kata tarhib Ramadan. Dan itu insyaallah kita juga sama pada hari ini menyambut Ramadan dengan sukacita, menyambut Ramadan dengan riang gembira. Karena memang sudah sejatinya kita melakukan itu. Kenapa kita harus bergembira dengan datangnya Ramadan? Karena konsep sa'adah, konsep kegembiraan bagi orang yang beriman itu beda dengan konsep kebahagiaan menurut kaum kapitalis, menurut kaum materialis. Kalau kaum kapitalis, kaum materialis, orang yang tidak beriman, bahagia itu diukur dengan capaian-capaian material, dengan apa yang disebut dengan hedonisme, memberikan kenikmatan kepada tubuh, kesempatan kepada tubuh untuk menikmati sepuas-puasnya apapun. Itu namanya bahagia menurut mereka. Jadi orang yang bahagia itu adalah semakin banyak duitnya semakin bahagia, semakin tinggi jabatannya semakin bahagia, semakin populer semakin bahagia. Padahal di dalam Islam tidak begitu. Kebahagiaan di dalam Islam tidak diukur dengan harta. Meski harta bisa menjadi salah satu faktor kebahagiaan. Kebahagiaan tidak diukur dengan popularitas. Kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita mendapatkan ridha Allah. Sehingga bahagia di dalam Islam didefinisikan dengan nailu ridwanillah, memperoleh ridha Allah. Siapa yang memperoleh ridha Allah, maka dia adalah orang yang berbahagia. Sehingga seorang muslim ketika dia ingin berbahagia, dia akan mengejar dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan segala kemampuannya. Dia akan mengejar apa yang disebut dengan ridha Allah itu. Apapun dilakukan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang muslim, apalah artinya harta kalau ternyata di balik harta itu ada murka Allah? Apalah arti kekayaan? Apalah arti berlimpah ruah kalau ternyata di balik itu ada ancaman api neraka? Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita tentang bahagia ini di dalam Quran surah Yunus ayat 58. Surah apa? Surah Yunus 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kata Allah, Muhammad katakan, bi fadlillah, hanya karena karunia Allah, wa bi rahmati, dan hanya karena rahmat Allah, wa bidzalika, karena itulah, falyafrahu, hendaklah mereka senang, hendaklah mereka bahagia. Huwa khairun mimma yajma'un, rahmat Allah dan karunia Allah itu lebih baik daripada harta yang dikumpulkan oleh mereka orang-orang kafir. Jadi bahagia yang hakiki adalah karena karunia Allah, karena ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itu hari ini kita bahagia. Alhamdulillah. Jangan cemberut dong. Tengok kanan kirinya, kasih senyum. Bahagia. Kok ada di masjid cemberut? Ada di masjid harusnya bahagia. Kenapa? Diamnya saja ibadah di masjid ini. Ini nanti setiap masuk masjid kita niatkan i'tikaf. Diamnya saja, nggak ngapa-ngapain di masjid ini ibadah. Kalau bingung ibadah, ya udah datang aja ke masjid, duduk aja di situ. Biar i'tikaf di masjid. Insya Allah ibadah bahagia. Makanya orang ke masjid itu bahagia. Orang mau sholat itu panggilannya hayya 'alal falah. Hei warga as-sakinah, hayya 'alal falah. Mari menuju kebahagiaan. Mari menuju bahagia. Panggilan Allah itu luar biasa. Hayya 'alas shalah. Mungkin kalau panggilan hayya 'alas shalah saja masih banyak orang yang mikir. Tapi ketika hayya 'alal falah, Allah kaitkan salat dengan kebahagiaan. Mari menuju bahagia. Kalau mau bahagia, datang ke masjid. Kalau mau bahagia, mendekat kepadaku. Salat mendatangkan bahagia. Itulah orang yang beriman. Salat mendatangkan bahagia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk iqamah salat, apa bahasa Nabi? Arihna aqimis salat ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Hai Bilal, bacakanlah iqamah. Bilal, rehatkanlah aku, rehatkanlah kami, tenangkan kami, senangkan kami dengan sholat. Sholat itu rehat. Luar biasa. Sholat itu rehat. Kalau mau rehat, sholat. Jadi semakin banyak sholat, semakin rehat ya? Atau semakin capek? Halo? Sholat itu rehat. Jadi kalau sholat itu ketenangan, semakin banyak sholat semakin senang. Bukan semakin mengeluh. Semakin panjang sholat semakin halo. Semakin panjang sholat makanya semakin senang. Bukan semakin aduh imamnya kepanjangan. Pak Imam jangan terlalu panjang. Aku sudah gak kuat berdiri lama. Allah terbiarkan. Ini ada yang harus dievaluasi dari sholat kita. Nanti di bulan Ramadan akan banyak sholat. Sholat paling banyak dilakukan oleh kita di bulan Ramadan. Ada sholat wajib, ada sholat qobliyah ba'diyah, ada sholat tarawih, ada sholat duha, ada sholat tahajud. Tahajud dan tarawih itu beda. Tarawih, tahajud. Qiyamul lail beda. Sholat tarawih itu sholat yang hanya ada di bulan Ramadan. Kalau qiyamul lail bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan ada qiyamul lail itu. Tahajud itu ada. Kalau tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Betul. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sholat tarawih, man qama Ramadan ma'al imam, siapa yang salat qiyam Ramadan bersama dengan imam sampai salam, maka dicatat dia seolah-olah dia sama dengan salat qiyamul lail. Kalau ini dapat pahala qiyamul lail, salat pada Isya di bulan Ramadan, salat sunnah tarawih itu bersama dengan imam. Jadi ini luar biasa. Ada sholat hajat putih, ada sholat taubah, ada sholat tasbih, ada banyak. Nanti kita akan banyak sholat di bulan Ramadan. Minimal sholat sunnahnya sholat tarawih. Harusnya setelah tarawih kita semakin tenang.
semakin tenang, bukan semakin capek. Kalau ada orang sholat mengeluh, beres sholat mengeluh, beres sholat capek, berarti ada sesuatu, ada yang harus dibereskan. Karena Nabi mengatakan kepada Bilal, Bilal, jadikan kami rehat dengan sholat, jadikan kami tenang dengan sholat. Kami ingin tenang ya Bilal, segera lantunkan iqamah. Gak sabar, ingin apa? Ingin tenang. Kenapa sholat menjadi ketenangan? Karena sholat adalah momentum paling indah bagi seorang muslim. Sholat adalah momentum. Senyum dengan bahagia. Terima kasih ya Allah. Bareng semuanya. Terima kasih ya Allah. Sebentar lagi Engkau akan berikan hadiah Ramadan kepada kami. Aku menyambutnya ya Allah dengan sukacita. Alhamdulillah. Setiap malam ada yang dimerdekakan dari api neraka. Di bulan Ramadan itu tuftahu fihi abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabun niran. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Maksudnya apa? Bukan berarti di bulan Ramadan tidak ada orang yang berbuat salah, tidak ada yang maksiat. Ya. Tapi biasanya di bulan Ramadan kecenderungan orang untuk berbuat baik lebih tinggi daripada di bulan yang lain. Luar biasa ini. Yang tadinya tidak ke masjid di bulan Ramadan, alhamdulillah. Yang tadinya tidak sedekah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan begitu menjadi selama-lamanya. Ini harapan kita. Harapan kita. Ya. Yang tadinya korupsi bulan Ramadan, berhenti dulu korupsinya ya. Amin. Amin. Sehingga setelah itu nggak korupsi lagi selama-lamanya. Gitu. Yang tadinya nipu di bulan Ramadan, berhenti dulu nipunya. Aduh, Ramadan, mudah-mudahan setelah itu kalau Ramadan udah nipu lagi. Amin. Yang tadinya dolim di bulan Ramadan, berhenti dolimnya. Amin. Gitu. Yang naikin pajak berhenti di bulan Ramadan, sehingga setelah itu diturunkan. Gitu. Amin. Jadi ini luar biasa. Kecenderungan orang berbuat baik di bulan Ramadan itu meningkat. Karena dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Kata Nabi, tuftahu fihi abwabus sama. Kenapa kita harus bahagia di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan pintu langit dibuka, artinya apa? Doa dikabulkan. Tidak ada yang menggembirakan seorang mukmin daripada dikabulkannya doa. Dari sekarang diinventarisir, kumpulkan dari sekarang doa-doa terbaik untuk Ramadan. Pergi ke toko buku, cari doa-doa di dalam Quran, doa-doa dalam sunnah Nabi, bacakan. Gitu. Pernahkah kita membacakan semua doa Nabi? Halo? Halo? Pernah nggak? Pernah nggak? Ya, Ramadan kesempatan. Gitu. Coba, semua doa Nabi dari mana bisa ditemukan? Sekarang sudah banyak. Sekarang sudah banyak buku doa dari Quran dan Sunnah. Doa-doa yang ada di dalam Quran yang diawali dengan Rabbana, 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 Rabbana. Baca itu semua di bulan Ramadan. Doa dari Sunnah. Sekarang di Play Store itu ada doa di sini. Doa minal Quran wa Sunnah. Tinggal dibuka aja, dibaca. Doa-doa dari Sunnah Nabi semuanya ada. Yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada. Baca di bulan Ramadan. Ini kesempatan. Karena di bulan Ramadan doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan. Kalau mau singkat begini, tentu ketika Ibunda Aisyah sholat, lama sekali sholatnya, nggak salam-salam, lama.
Beres sholat ditanya sama Rasulullah, Aisyah, kok lama sekali? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan dalam sholat itu kok lama sekali? Kata Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, aku meminta kepada Allah. Aku menyampaikan semua permintaan kepada Allah. Wahai Aisyah, maukah engkau aku ajarkan doa yang mencakup semua permintaan? Kalau engkau berdoa dengan ini, maka semua akan engkau dapatkan. Oh ya Rasulullah, Rasul mengajarkan doa itu dibaca sebelum salam dalam sholat. Mau? Mau? Ya. Allahumma barik inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa a'udzu bika minan nar min qawlin wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma ista'adaka minhu sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka minal khair kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Singkat? Kata Rasul itu singkat. Berarti Aisyah itu doanya lebih dari itu. Luar biasa. Singkat ini intinya begini, ya Allah, aku memohon surga kepadamu dan apa saja yang akan mendekatkan hamba ke surga, baik perkataan atau perbuatan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa saja yang akan mendekatkan ke neraka, baik perkataan atau perbuatan. Dua, ya Allah, aku memohon kepadamu dari yang terbaik yang diminta oleh Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari yang terburuk yang Nabi kami berlindung darinya. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dunia dan akhirat yang aku tahu dan aku tidak tahu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan dunia dan akhirat nanti yang aku tahu dan tidak aku tahu. Simpel. Kalau kita berdoa dengan itu dapat semuanya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya kalau saya sarankan pilih doa-doa istimewa. Saya sudah mengumpulkan doa-doa, kumpulkan. Nah, biasanya begitu. Halo? Doanya dikirim ke WA, boleh? Ya, nanti dikirim ke panitia. Boleh. Nanti saya terjemahkan dulu. Dia dengan terjemahnya. Boleh ya? Nanti saya kasih hadiah lah untuk jamaah ini. Amin. Jadi pada bulan Ramadan ini istimewa. Bagi orang yang beriman, tidak ada kebahagiaan melebihi ketika dia bisa berdoa, bisa bercakap-cakap, bisa bercengkrama, bisa dekat dengan Allah. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, laisa akramu Allah minad doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari seorang mukmin di sisi Allah daripada doa. Orang yang diberikan izin oleh Allah untuk berdoa, maka dia adalah orang istimewa. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau mengizinkan aku untuk bisa berdoa. Karena tidak setiap orang bisa berdoa, betul?
Tidak setiap orang mau berdoa, betul? Betul? Kalau beres sholat, likum gak jelek. Nah, likum gak jelek. Habis salam langsung lari. Padahal doa yang dikabulkan itu salah satunya pada sholat. Doa yang dikabulkan itu sebelum salam dan setelah salam. Jangan cepat-cepat keluar. Sebelum salam banyak berdoa, setelah salam banyak berdoa. Ini dikabulkan di bulan Ramadan. Ditambah setiap hari dakwatus shaim. Kata Nabi, salatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia doanya tidak akan ditolak oleh Allah. 1, imamun adilun, pemimpin yang adil. Ini penting, kita punya pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil kalau berdoa dikabulkan. Tapi kalau pemimpinnya tidak adil, zalim, maka doanya tidak didengar sama Allah. 1, 2, dakwatul walid li waladihi, doa orang tua untuk anaknya. Doa orang tua untuk anak dikabulkan. Dalam hal yang lain, doa seseorang kepada saudaranya saat tidak hadir, saat tidak kelihatan. Yang ketiga kata Nabi, dakwatus shaim hatta yuftira, doa orang yang berpuasa dari sejak dia puasa hingga buka. Doa orang yang berpuasa dari sejak dia berpuasa hingga buka dikabulkan. Itu doa di siang hari. Pada saat buka ada doa dikabulkan juga. Selama ini ketika buka, mohon maaf, ketika buka banyaknya sibuk dengan mengumpulkan makanan, lupa berdoa. Doanya cukup minimalis, Allahumma laka sumtu, udah. Padahal ketika buka itu ada doa yang dikabulkan. Makanya nanti kalau buka bersama, bagus nih momentum buka bersama di keluarga, dipimpin oleh ayahnya, kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Di saat-saat buka itu kita berdoa dipimpin oleh ayahnya, dipimpin oleh bapak. Istri dan anak-anaknya mengaminkan doa suami atau bergilir. Ini luar biasa. Harus kita biasakan karena ada doa yang dikabulkan. Alhamdulillah. Jadi kita ini akan mendatangi satu masa, yaitu Ramadan, di mana doa-doa orang yang berdoa di bulan Ramadan di siang hari, di malam hari dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu alhamdulillah kita bersyukur, kita bahagia menyambut Ramadan. Kenapa kita bahagia menyambut Ramadan? Amal ibadah kita dilipat gandakan, kata Nabi, man taqarraba ilayya, kata Allah dalam hadis qudsi, siapa yang taqarrab kepada Allah bi khislatin minal khair, dengan kebaikan yang sifatnya sunnah, kana kaman adda faridatan fi masiwa, sama dengan menjalankan satu kewajiban di luar Ramadan. Tidak ada ibadah yang lebih utama daripada kewajiban. Di bulan Ramadan semua ibadah sunnah disamakan dengan wajib. Salat tarawihnya sama dengan menunaikan sunat wajib. Luar biasa. Sehingga umrah di bulan Ramadan sama dengan haji. Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji. Bukan hanya haji, haji bersamaku. Mau haji bersama dengan Rasulullah, umrah di bulan Ramadan. Yang punya duit silakan daftar. Umrah di bulan Ramadan. Aduh, ini untuk mudik, umrah dulu, baru mudik. Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah sunnah, sedekah sama dengan zakat. Baca Quran sama dengan yang menunaikan kewajiban, luar biasa.
dia sama dengan orang yang menunaikan 70 kali kewajiban di luar bulan Ramadan. Yang sunnahnya jadi wajib, yang wajibnya dilipat gandakan menjadi 70 kali kewajiban. Makanya beruntung orang yang kedatangan Ramadan sehingga layak orang Islamic Village, kita semua hamba yang beriman menyambut Ramadan betul-betul dengan sukacita, bukan dengan rutinitas saja, tapi kita ingin bersukacita, kita ingin bergembira. Tunjukkan kegembiraan kita dengan semangat, tunjukkan kegembiraan kita dengan selalu ceria, dengan selalu senyum. Tunjukkan kegembiraan kita dengan pasang lampu. Kalau hari raya dipasang lampu-lampu yang tidak ada sebelumnya, dikasih hiasan biar orang tertarik, biar ada suasana beda. Ibadah menghiasi masjid, menghiasi jalan, menghiasi rumah, menunjukkan aku bahagia, supaya ingat dengan ornamen-ornamen Ramadan. Ini dilakukan di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menyalakan lampu di masjid yang biasanya dulu nggak ada lampu. Di jalan-jalan terangi, ini Ramadan, ini beda. Kalau dulu akhir ketika kecil di kampung bulan Ramadan itu nyalain obor. Setiap malam itu ada obor gitu. Di jalan-jalan dibuat gitu. Menunjukkan apa kebahagiaan kita di bulan Ramadan. Silahkan. Jadi kalau tadi ini sudah disiapkan luar biasa, dicek nanti pada DKM sudah ada lampu hias. Nah, ditambah kalau belum. Niat ibadah, mengindahkan suasana, membuat orang senang, dibuat menarik agar orang betah di masjid, senang di masjid, dibikin di sini foto semua. Ibu-ibu suka dipoto? Harus pertama kali saya datang tadi itu, Ustaz, izin dipoto. Kata saya, mohon maaf saya nggak dipoto kalau tidak ada mahram. Jadi saya nolak, betul. Memang seperti itu silakan. Nah, dibuat dari foto spot Ramadan. Oh luar biasa, Ramadan di as-sakinah. Sesuatu banget. Nah, gitu. Sehingga orang itu senang, remaja senang berfoto di sini, ibu-ibu senang berfoto di sini, anak-anak senang di sini ada foto spot. Yang biasa ada di tempat hiburan, yang biasa ada di mall, pasang di sini dalam rangka menunjukkan kebahagiaan kita menghadapi Ramadan. Ramadan kita sambut dengan bahagia karena Ramadan istimewa. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan kita dengan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tahun ini. Amin. 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 Ya. Dari sekarang dimintanya, ya Allah beri aku Lailatul Qadar. Beri aku Lailatul Qadar. Intinya aneh kalau seorang muslim tidak bahagia. Tunjukkan kebahagiaan kita. Jadi pertama, apa kita menyampaikan, mari sambut Ramadan dengan bahagia. Karena di bulan Ramadan ada keistimewaan, ada hadiah yang Allah berikan, ada segudang pahala, ada dosa-dosa yang dihapuskan. Semua dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dosa-dosa kecil. Salat malam, kata Nabi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan salat qiyam Ramadan, salat tarawih karena iman dan karena mengharap ridhoku, dosanya semuanya dia ampuni, diampuni oleh Allah. Ma taqaddama min dhanbi, segala dosa yang telah lalu. Luar biasa. Man shoma Ramadan imanan wa
Jadi siang diampuni, malam diampuni. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa melakukan qiyam Ramadan, siapa yang melakukan saum Ramadan, qiyam Lailatul Qadar, menghidupkan malam Lailatul Qadar itu, maka Allah akan mengampuni segala dosanya. Alhamdulillah. Poin kedua yang ingin Al-Fakir sampaikan pada kesempatan yang berbahagia dalam rangka tahfidz Ramadan, kita harus menjadikan Ramadan kali ini berbeda. Setuju? Setuju? Menjadikan Ramadan tahun ini berbeda dengan yang lain, lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Amin. Kita harus sukses. Kita harus sukses. Kalau bekerja maunya sukses, belajar kuliah maunya sukses, ibadah sukses juga. Sukses itu bukan hanya terkait dengan dunia. Bagaimana salat yang sukses, bagaimana saum yang sukses, bagaimana tarawih yang sukses, bagaimana tilawah yang sukses. Orang tidak akan sukses kalau pertama dia tidak tahu tujuan. Kalau kita ingin sukses salat, cek apa tujuan salat. Ya salat saja, tidak. Salat itu adalah untuk mengingat Allah. Sehingga orang yang sukses ketika salat adalah orang yang ketika salat selalu ingat kepada Allah. Kemudian setelah salat selalu ingat. Orang yang dengan salatnya menjadikan dia semakin ingat kepada Allah. Karena kata Allah di dalam Quran, aqimis sholata li dzikri. Dirikan salat li dzikri, untuk mengingatku. Itu sebenarnya orang yang salatnya sukses. Kalau sudah ingat sama Allah, beres. Kalau ingat sama Allah, pasti akan tanha anil fahsya wal munkar. Kalau sudah ingat sama Allah, insya Allah nggak marah. Mau marah ingat sama Allah, takut dimurkai. Nggak korupsi. Mau korupsi ingat sama Allah, oh Allah mengawasi, Allah melihat, takut nanti dicatat, dihisab, berhenti. Ini kalau kita ingat sama Allah. Mau tidak jujur, mau berdusta, mau mengkhianati orang lain, mau mengkhianati suami, mau mengkhianati istri, ingat sama Allah. Jadi takut dengan murka Allah. Ini penting. Kenapa sholat ini dikatakan tanha anil fahsya wal munkar? Karena sholat itu membawa kita selalu ingat sama Allah. Nabi pernah ditanya oleh sahabat Nabi, namanya Abi Umamah, ya Rasulullah, inna syarabi al-Islam qad kasurat alayya. Ya Rasul, aku itu sudah banyak menjalankan perintah syariatmu. Pamurni bi amrin atasyabbathu bi. Ya Rasul, perintahkan kepadaku satu perkara yang akan menjadikan aku kuat supaya aku bisa istiqomah, sesuatu yang bisa aku jadikan sebagai pegangan. Ya Rasul, perintahkan sesuatu yang akan aku jadikan alat pegangan aku berpegang kepadanya, sehingga aku tidak menyimpang. Apa kata Nabi? Jawabannya, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Lisanmu gak boleh berhenti selalu basah dengan menyebut nama Allah. Selalu berzikir kepada Allah. Allah, 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 Allah. Selalu berzikir kepada Allah. Selalu menyebut nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Qudus. Melihat apapun selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu akan menjadi rem bagi kita, akan menjadikan kita bisa mengendalikan diri. Coba rahmatullah, supaya kita sukses di bulan Ramadan, kita harus tahu
Kenapa Allah memberikan Ramadan untuk kita? Kenapa Allah mewajibkan ibadah saum? Udah jelas, la'allakum tattaqun. Sehingga orang yang sukses di bulan Ramadan adalah orang yang bisa meraih takwa. Seperti apa ketakwaan yang harus diperoleh oleh kita di bulan Ramadan itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ka'ab bin Malik. Ini sama-sama sahabat Nabi, cuma Ka'ab lebih tua. Kata Umar, ya Ka'ab, beritahukan kepadaku tentang takwa. Akhbirni anil takwa. Man takwa? Apa itu takwa, wahai Ka'ab? Apa kata Ka'ab bin Malik? Umar, apa yang engkau lakukan jika engkau berjalan di jalan itu banyak duri, banyak orang dan duri, apa yang engkau lakukan? Aku akan hati-hati di dalam berjalan. Ketika aku berjalan, aku kadang memajukan kakiku, kadang memundurkan. Aku akan hati-hati supaya tidak menginjak duri itu. Apa kata Ka'ab bin Malik? Zaka huwa taqwa. Itulah takwa. Takwa itu hati-hati. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah orang yang hati-hati di dalam berbuat. Karena Ramadan enggak marah, karena Ramadan tidak gibah, karena Ramadan berhenti melakukan keburukan-keburukan. Orang yang ada di bulan Ramadan itu hati-hati, super hati-hati. Betul? Itulah takwa. Ramadan membawa kita kepada sifat hati-hati. Ramadan membawa kita kepada sifat selektif. Tidak semua yang dimaui, diinginkan itu dipenuhi, dituruti. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk selektif, untuk memilih dan memilah, sehingga kita memastikan hanya melakukan yang baik-baik saja. Itulah salah satu contoh takwa. Ramadan yang sukses adalah Ramadan yang bisa melahirkan takwa. Karena itu kita harus tahu apa tujuan Ramadan itu, apa tujuan tadarus itu, apa tujuan baca Quran itu, apa tujuan salat itu, apa tujuan saum itu, tujuan dari semua perbuatan kita. Setelah itu kita membuat rencana. Apa rencanaku untuk Ramadan? Apa rencanaku agar saum aku tahun ini berhasil? Apa rencanaku agar salatku berhasil? Apa rencanaku agar itikafku berhasil? Agar tarawihku berhasil? Apa rencanaku agar bulan Ramadan tahun ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya? Kita membuat planning, membuat perencanaan. Setelah kita tahu tujuan, kita membuat perencanaan untuk meraih tujuan itu. Islam mengajarkan kepada kita untuk itu. Makanya ketika Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Allah tidak berhenti sampai di situ, tapi Allah mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan berpuasa itu untuk meraih takwa. Artinya apa? Seorang muslim harus senantiasa berbuat untuk menggapai tujuan. Serius. Apa tujuan ngaji? Tujuan ngaji untuk dapat ilmu. Tujuan ngaji untuk semakin dekat kepada Allah. Tujuan ngaji untuk semakin menjadikan kita hamba yang beriman, hamba yang bertakwa. Tujuan ngaji kan seperti itu. Kita harus mendapatkan itu. Apa tujuan kita bagi-bagi bingkisan Ramadan? Harus tahu tujuannya. Satu, ingin membahagiakan orang lain. Aku akan bahagia jika membahagiakan orang lain. Seorang mukmin itu ketika dia bisa membahagiakan orang lain, dia akan bahagia. Ingin
agar pemberian ini betul-betul membuat orang itu bahagia. Satu, ingin mendekat kepada Allah, ingin mendapatkan doa orang-orang yang duafa, ingin didoakan oleh janda-janda, ingin didoakan oleh anak-anak yatim. Kita harus tahu tujuannya. Dari situ maka kemudian kita akan berupaya meraih tujuan itu. Begitu juga dengan ibadah kita para jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang ingin Al-Qadiri sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, bulan Ramadan itu adalah bulan yang syarat dengan pelajaran. Puluhan pelajaran di bulan Ramadan itu. Saya mencatat itu. Saya membuat catatan-catatan untuk bahan kajian di pondok di bulan Ramadan itu. Ada 100 pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan. Luar biasa. Begitu. Banyak sekali. Ramadan mengajarkan kepada kita nilai kebersamaan. Kebersamaan. Ramadan mengajarkan kepada kita nilai persatuan. Sama dalam syiar ibadah, sama dalam menjalankan saum, serempak. Ramadan mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai persatuan, tentang persaudaraan. Hari ini kita melihat persatuan umat Islam sedang dikoyak. Hari ini kita melihat luar biasa. Coba lihat di media sosial. Semua hari ini bisa berbicara. Semua hari ini bisa berceramah. Semua hari ini bisa menjadi penceramah. Semua hari ini bisa punya channel. Luar biasa. Bebas hari ini. Sehingga kadang-kadang ada ustadz dengan ustadz berantem, kritik situ, kritik sini. Kritik sih nggak ada masalah, tapi kemudian kalau merasa kami yang paling benar, yang lain salah, ini yang masalah. Yang lebih menyedihkan, orang awam, orang bodoh mengkritik orang pintar. Gitu. Karena kebodohannya bukan dengan ilmu. Kalau mengkritik dengan ilmu tidak ada masalah. Nah, ini mengerikan. Kita melihat, mudah-mudahan di sini tidak ada amin. Insyaallah di sini bersatu. Yang namanya komplek itu berbeda-beda, betul. Beda itu dengan di kampung. Di komplek ini beda latar belakang, beda pendidikan, beda organisasi. Rata-rata kalau orang-orang di komplek, orang-orang di kota ini insyaallah lebih cerdas, lebih pintar, lebih intelektual. Ya, sehingga yang dikedepankan dan kita adalah kebersamaan, betul. Insyaallah. Ya. Ini pasti ada perbedaan. Ada perbedaan. Ini aja nih, tadi yang pakai sarung saya. Ada yang pakai gamis, ada yang pakai celana, ada yang pakai sorban. Ini. Kalau saya bawa tasbih, ada yang bawa tasbih, ada yang mengatakan tasbih ini bid'ah. Nah, gitu. Ini bid'ah dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, di Mekah, di Madinah jualan tasbih. Begitu. Nah, kan ini macam-macam tentang ini aja orang bisa berantem. Padahal ini alat saja sebenarnya. Saya pegang ini supaya ingat saja. Kalau pegang ini harus pikir gitu aja. Ini pengingat. Bagi saya ini fungsinya pengingat. Sekarang ini ada chip-chip yang tasbih pengingat. Oh, supaya kita tidak terlena. Maklum, ada ini. Betul. Kalau pakai ini, kalau pegang ini, lupa zikir, betul. Makanya kadang pegang ini. Kalau udah sini, udah asik, lupa zikir. Makanya buat tasbih supaya ingat. Itu aja sebenarnya. Gitu. Nah, hanya karena ini saja bisa berantem, bisa saling takdir. Jadi sedih kita ini. Umat Islam, ya dari level
RT RW dari regional nasional ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya persatuan. Padahal Ramadan adalah bulan persatuan. Bulan Ramadan bulan kebersamaan. Ramadan adalah bulan saling menghargai. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan mengajarkan, kalau ada wa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun. Jika kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan ada yang ngajak berantem, ada yang ngajak berselisih, ada yang ngajak ngeluh, katakan kepadanya, maaf, aku sedang puasa, jangan dilayani. Artinya bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menghargai, untuk memaafkan, untuk menghargai. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan di sini insyaallah perbedaan tidak menjadi masalah. Bila perlu imamnya di sini dari berbagai mazhab, silakan. Silakan. Gitu. Di sini ada yang kunut, ada yang tidak kunut, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang kunut benar, yang tidak kunut benar, yang salah yang tidak salah. Gitu, betul. Nah, gitu aja. Yang kunut teruskan, yang tidak kunut semua ada dalil. Semuanya ada dalil. Insya Allah. Gitu. Jadi kalau disikapi dengan ilmu, maka kita tidak akan terkotak-kotak. Kalau disikapi dengan ilmu, insya Allah perbedaan itu sudah dari dulu. Jadi perbedaan ini dibolehkan di dalam Islam dalam hal-hal yang dibolehkan selama perbedaan itu tidak menjurus kepada perpecahan, kepada pertumpahan darah. Yang tidak boleh itu berpecah belah. Kalau berbeda boleh. Para sahabat yang satu dengan sahabat yang lain berbeda, gurunya sama, masih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar contoh berbeda, padahal sama-sama Abu Bakar dan Umar itu adalah sahabat dekat dengan Rasulullah, paling dekat dengan Rasulullah Abu Bakar dan Umar. Kata Abu Bakar, kalau ada orang mengatakan tolak tuki salasan, neng, aku tolak engkau 3. Kata Abu Bakar, itu jadinya 1. Kalau ada orang mengatakan aku tolak engkau 3, jatuh 1. Kata Umar, jatuh 3. Berbeda antara Abu Bakar dan Umar. Gurunya sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dekat aja seperti itu. Abu Bakar karena beliau yakin nanti akan bisa bangun sebelum subuh, Abu Bakar lebih mengakhirkan witirnya nanti, aku witirnya nanti. Umar beliau mendahulukan witirnya karena takut nanti tidak bangun. Benar dua-duanya? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting karena hari ini salah satu ujian umat Islam itu tidak bersatu. Lihat, musuh di mana-mana bersatu. Betul? Coba. Karena umat Islam tidak bersatu, kita ini nggak punya kedaulatan. Donald Trump, ini contoh lagi agak meluat dikit nih. Donald Trump hari ini minta agar Gaza itu udah serahkan saja kepada Amerika. Kami akan ngurus Gaza. Ini sebenarnya penghinaan. Memang kita umat Islam nggak bisa. Memang umat Islam nggak mampu. Ini menunjukkan karena umat Islamnya tidak bersatu. Sampai begitu. Bagaimana jadinya? Amerika menginginkan orang Gaza keluar dari Gaza. Harus direlokasi ke Yordan, direlokasi ke Mesir. Kosongkan dulu. Wah, ini namanya sebenarnya pembersihan etnis yang terstruktur. Umat Islam tidak. Kenapa demikian? Karena umat Islam tidak satu. Gitu. Bapak hukum Allah. Mari kita ini. Sebenarnya kalau baca itu lebih jauh lagi. Ini contoh tentang laut yang lagi ramai. Laut yang lagi ramai. Pakan laut.
Ini menarik. Ayat Quran tentang laut itu, kata laut di dalam Quran diulang oleh Allah Subhanahu wa taala 23 kali. Kata darat diulang oleh Allah Subhanahu wa taala 12 kali. 12 kali. 12 tambah 23 sama dengan 45. 23 dibagi 45 kali 100 sama dengan kurang lebih 71 sekian, 72. Dibulatkan 72%. 72% bumi ini adalah lautan. 28%-nya daratan. Jadi ini luar biasa. Dulu di zaman Islam jaya, umat Islam itu menguasai lautan. Kalau ingin menguasai dunia, kuasai lautan. Karena lautan itu 72%. Negara-negara besar punya armada laut hebat. Negara yang paling hebat armada lautnya Amerika, punya 11 kapal induk. Setelah itu Cina. Indonesia. Kenapa Cina ingin menguasai lautan? Karena mereka tahu kalau menguasai lautan, kuasai ekonomi. Karena 90% pergerakan ekonomi melalui laut. Ngirim mobil pakai apa? Kapal laut. Ngirim barang-barang besar pakai apa? Pakai laut, bukan pakai atas. Laut itu lebih murah. Begitu. Karena itu kalau dia menguasai lautan, makanya kita melihat ini ada upaya besar untuk menguasai negeri ini dengan membuat kota-kota di pesisir laut. Dalam Islam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini contoh tentang laut. Maka umat Islam bersatu, man ajaza al-bahra faqad ajaza al-awdiyata kullaha. Siapa yang bisa melewati lautan, menguasai lautan, maka dia menguasai semua daratan. Kata Nabi. Bahkan Nabi mengatakan, man ghazwatun fil bahri, orang jihad berperang di lautan, mislu asri ghazawatin fil barri, sama dengan 10 kali perang di daratan. Artinya apa? Orang berjihad di lautan lebih utama. Sampai Nabi mengatakan orang mabuk di lautan karena perjalanan itu sama seperti orang yang berlumuran darah di medan perang. Al-ma'id bil bahri kal mutasakhid bidamini, begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini contoh ya. Sampai hari ini kita baru tahu ketika sudah parah seperti itu. Nah ini sebenarnya ada rancangan upaya mereka ingin menguasai negeri kaum muslimin termasuk Indonesia. Karena umat Islamnya nggak bersatu, ulamanya nggak bersatu. Yang setuju satu, ada yang menyetujui, gitulah. Luar biasa. Inilah yang menjadi masalah kita. Maka Ramadan salah satu pelajaran dalam mengajarkan kepada kita untuk bersatu. Umat Islam harus bersatu. Umat Islam harus kuat. Ramadan mengajarkan kebersamaan dalam buka, kebersamaan dalam sahur, kebersamaan dalam tarawih, kebersamaan dalam berjamaah, kebersamaan dalam momen-momen Ramadan. Ramadan itu momen yang luar biasa, romantis, indah kehidupan umat Islam. Andaikan semua bulan itu Ramadan beres. Betul. Mudah-mudahan semua bulan nanti kayak Ramadan, amin. Iya. Maksiat sedikit karena di bulan Ramadan orang gak berani terang-terangan melakukan maksiat. Masjid penuh, Quran dibuka, kajian setiap subuh, setiap malam ada kuliah subuh, ada kuliah tarawih, luar biasa. Andaikan setiap bulan itu Ramadan indah. Inilah yang kita inginkan. Ibadah kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan. Bertemu dengan Allah bukan hanya di bulan Ramadan. Sehingga kata para ulama, la takunu ramadaniyin, kunu rabbaniyin, wa la takunu
Bagaimana hamba Ramadan? Orang yang ketemu dengan Allah di bulan Ramadan saja. Bagaimana hamba Ramadan? Orang yang ke masjid di bulan Ramadan saja. Orang yang salatnya di bulan Ramadan saja. Orang yang berbuat baiknya di bulan Ramadan saja. Itu namanya hamba Ramadan. Tapi kalau kita insya Allah yang di sini semuanya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita beribadah kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan yang lain. Para jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak kalah penting supaya kita sukses menghadapi Ramadan adalah kita menyiapkan ilmu. Menyiapkan apa? Ilmu. Saya nanti setiap subuh tanggal 17 sampai dengan tanggal 27 bulan Februari mau buka kajian. Silakan boleh ikut via Zoom setiap pada subuh mempersiapkan Ramadan. Ya, silakan. Boleh. Itu saya untuk orang tua santri, tapi saya buka untuk luar juga. Silakan yang mau ikut. Saya akan bahas tentang persiapan ya fikih Ramadan dan hal-hal yang harus kita siapkan untuk Ramadan. Memang tidak cukup dibahas dalam satu pertemuan ini, perlu disegarkan kembali supaya kita sukses di bulan Ramadan itu. Jadi perlu ada persiapan ilmu supaya Ramadan kita berkualitas. Beda orang yang masuk ke bulan Ramadan dengan ilmu dengan orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan tanpa ilmu. Karena itu harus dipersiapkan. Di sini insya Allah tadi saya dengar dari Bapak Ketua DKM ada pengajian rutin. Nah insya Allah sudah sejak lama mungkin disiapkan. Ramadan masih ada waktu setengah bulan lagi kurang lebih menghadapi Ramadan. Kita siapkan ilmu kita untuk kesuksesan kita di bulan Ramadan. Yang tidak kalah penting yang terakhir yang Al-Fakir ingin sampaikan, Rasul mengajarkan sejak bulan Rajab berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Rasul mengajarkan kepada kita sejak bulan Rajab, ya Allah, sampaikan ke bulan Ramadan. Para ulama salaf disampaikan oleh beberapa ulama bahwa mereka membagi waktu 1 tahun 2 kali. Satu, untuk berdoa mereka agar sampai ke bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa. Kemudian 6 bulan pasca Ramadan mereka berdoa agar ibadah Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kita hari ini terus-menerus berdoa, karena kita tidak tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Kita ingin sampai ke bulan Ramadan karena kita ingin mendapatkan kemuliaan Ramadan. Kita banyak dosa, kita banyak salah, kita selama ini jauh. Kita ingin ada momentum yang akan lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minimal wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami bulan Ramadan. Karena ini masih bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban. Sampaikan kami di bulan Ramadan. Salah satu doanya Bismillahirrahmanirrahim. Ada Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, sallimna, selamatkan kami li Ramadan, untuk Ramadan. Allahumma sallimhu lana mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan Ramadan untuk kami dalam keadaan diterima. Itu doa untuk menghadapi Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana mutaqabbala. Ada wa tasallamhu lana mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan atau Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, a'inna ala siyam wal qiyam. Intinya kita berdoa dengan bahasa kita. Kalau tidak bisa bahasa Arab, Allah Maha tahu, Allah Maha paham. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, kepada keluarga kami kemuliaan Ramadan. Ya Allah, aku ingin menikmati hidanganmu di bulan Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ini namanya persiapan ruhiyah, persiapan spiritual.
Bahkan kata para ulama, Nabi menjadikan Ramadan seperti salat qobliyah. Nah, menjadikan Sa'ban seperti sunnah qobliyah untuk Ramadan. Usamah bin Zaid bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma ra'aituka tasumu lam araka tasumu bi syahrin min asy-syuhur ma bi Sya'ban." Ya Rasul, aku ini tidak melihat engkau berpuasa begitu banyak di bulan-bulan selain Ramadan seperti di bulan Sya'ban. Kenapa ya Rasul engkau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Apa kata Rasul? Zat syahrun yaghfurun nas anhu. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilupakan. Baina Rajab wa Ramadan. Orang hidupnya Rajab Ramadan, Sya'ban kelalaian dilupakan. Maka aku ingin berpuasa di bulan Sya'ban ini sebagai persiapan itu menuju Ramadan. Jadi Rasul memperbanyak salat. Latihan. Dari sekarang kita harus melatih diri kita, memperbanyak baca Al-Quran. Para ulama menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai syahrul Quran, supaya kita semakin rindu kepada Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Membaca Quran itu di bulan Sya'ban. Sampai ada ulama yang dia selain dia ulama, dia pedagang, menutup tokonya di bulan Sya'ban, diganti dengan baca Quran. Untuk apa? Untuk bulan Ramadan. Begitu. Jadi itu mungkin yang bisa Pak Kir sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua insya Allah diberikan kemuliaan dengan kemuliaan Ramadan. Ramadan kita sukses, Ramadan kita diterima, kita disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan. Ramadan kali ini insya Allah menjadi lebih baik bagi kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, dan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah memberikan pertolongan kepada umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan nanti. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup. Ada tanya jawab? Ini sampai jam 11. Ya, silakan. Ambil gua, ambilin. Sallallahu alaihi wasallam.
YouTubernya. Saya itu. Mana ustadznya ini ya? Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dengan Ustadz apa? Ustaz Yasin. Yasin. Oke, mantap. Videonya YouTube. Oke. Subscribe-nya ada berapa? Dua. Soalnya di Bapak dari duluan aja Ibu ya. Silakan Pak. Bayarnya nggak diajak. Itu keluarga di ya nonton. Bayarnya nggak diajak. Mau dimasukin Sini ya, lihat sini ya. Lihat sini ya. Sebentar. 1, 2. Gimana gitu? 1, 2, 3. Senyum. Lagi gaya. Nanti opung kamar 2. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Islamic Village mengucapkan terima kasih kepada jamaah anggota warga Islam yang sudah hadir hari ini dalam acara kami. Semoga semua sehat, berkah, dan sukses semua. Sambil menyambut bulan suci Ramadan, kami mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan yang penuh berkah. Amin. Maaf lahir dan batin.